Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Saat itu usiaku baru menginjak 7 tahun. Aku adalah anak yang periang, selalu tertawa dan juga ceria. Tapi berapa lama kebahagiaan itu bertahan? Seolah semuanya sudah digariskan menjadi kisah kelam yang tak pernah aku pahami. Bunyi gesekan kursi terdengar ketika bapak menyeruput kopi hitamnya perlahan. "Nak, dengarkan ya, bapak mau cerita," ucapnya. Matanya menatap jauh ke arah jendela. Aku menoleh menatap wajah bapak yang tampak lebih tua dari usianya dan menjawab dengan pelan, "Apa, Pak?" Bapak tersenyum tipis selalu mulai bercerita tentang masa mudanya. Saat kakak tertuaku masih balita, dulu bapak adalah seorang tentara. Tugasnya menjaga perbatasan dan kawasan Lembang dari serbuan gerombolan. Di usia mudanya, bapak pernah bercerita, kakekku mengajarinya ilmu-ilmu kebatinan. Entah apa saja ilmunya, aku tidak tahu pasti. Namun dari sanalah cerita ini bermula. Sekitar tahun 1960, bapak baru berusia 24 tahun. Setelah melewati banyak masa perjuangan yang keras, beliau akhirnya memutuskan untuk keluar dari dinas ketentaraannya karena pemasukan yang sudah terlalu kecil. Bapak kemudian memilih menjadi sopir angkot, sebuah profesi sederhana, namun menjadi saksi bisu dari kisah mencekam ini. Cerita ini berawal saat ada tetangga bapak, namanya Raden Gatot. Ia adalah salah satu orang terpandang di daerah Mekarat. Raden Gatot saat itu menikahkan anak laki-lakinya, Dedang, dengan pesta resepsi yang besar. Lantunan musik Sunda mengalun, para tamu disuguhkan berbagai makanan lezat. Semua terasa mewah, tapi kekayaan ternyata tak mampu membeli takdir. Usia pernikahan Dadang belum genap 3 tahun, namun ajal sudah menjemputnya. Dadang meninggal dunia, meninggalkan Teh Mawar, istrinya yang masih sangat muda saat itu, dengan seorang anak kecil. Hari-hari Teh Mawar seolah tenggelam dalam lautan kesedihan. Setiap pagi ia terlihat menangis, matanya sembab, tubuhnya layu oleh duka yang tak bertepi. Sebagai sopir angkot yang biasa menarik penumpang ke pasar, bapak sering bertemu dengan Teh Mawar. Kadang ia ikut menumpang angkut bapak, namun ada satu keanehan yang membuat bapak resah. Suatu pagi bapak melihat Teh Mawar menahan rasa sakit di bagian dadanya, tepat di payudara sebelah kirinya. Dengan sopan bapak bertanya, Teh sakit ya?" Namun Teh Mawar hanya tersenyum tipis, menahan perih dan menjawab, "Gak apa-apa, Pak, cuma kecapean saja." Bapak yang dikenal pendiam itu pun memilih diam, menahan keinginannya untuk bertanya lebih jauh. Ia lalu menyalakan mesin mobil tua kesayangannya, bersiap mengantarkan penumpang lain dalam trayek subuh itu. Hari-hari berlalu dan hubungan bapak dengan keluarga Raden Gatot kini semakin akrab. Bahkan bapak sempat menyarankan agar Teh Mawar ini kembali tinggal bersama orang tuanya di Garut, agar lebih terurus. Namun Raden Gatot dan istrinya tak mau melepaskan Mawar, dengan alasan ia ingin dekat dengan cucunya. Beberapa bulan kemudian keadaan Teh Mawar semakin memburuk. Saat itu di pagi buta seperti biasa, Teh Mawar menunggu angkot bapak untuk pergi ke pasar.
Tapi ada yang berbeda saat itu. Tubuhnya kini jauh lebih kurus, kulitnya pucat, matanya kosong seolah menyimpan rasa sakit yang tak terucapkan. "Teh, jangan maksain teh. Kalau sakit, istirahat saja dulu," ujar bapak dengan nada khawatir. Teh Mawar hanya menggeleng dengan lemah. "Gak apa-apa pak, saya palingan cuma kecapean kok. Sudah pak, ayo jalan." Bapak tidak memperpanjang percakapan itu. Dalam hatinya ada rasa aneh, firasat buruk yang belum bisa ia dijelaskan. Ianya terus menyetir membawa angkot melaju di tengah udara dingin Subang yang menusuk tulangnya. Singkat cerita, suatu malam saat bapak bertemu dengan seorang guru kebatinan di daerah Subang. Sang guru saat itu memberikan sebuah ikat pinggang aneh, terbuat dari kulit yang keras dan berukiran simbol-simbol asing. Sang guru berpesan saat itu, "Gunakan ini hanya saat umurmu sudah genap 40 tahun. Sebelum itu, jangan coba-coba." Bapak hanya mengangguk. Ia tak berani melanggar pesan dari gurunya. Hari-hari pun berlalu, namun keanehan mulai terjadi saat itu. Tepat pada suatu Selasa pagi, Teh Mawar biasanya sudah berdiri di persimpangan jalan menunggu angkot bapak. Tapi pagi itu tak ada sosoknya. Bapak merasa aneh, tapi ia melanjutkan pekerjaannya. Hingga ketika sore hari, ketika bapak pulang, ia melewati rumah Raden Gatot. Ada kerumunan orang, beberapa tetangga berkumpul di depan rumah besar itu. Dari kejauhan, bapak melihat ibuku juga ada di sana. Wajah semua orang tampak muram seolah sedang menanggung beban berat. Bapak pun menghampiri saat itu. "Neng, ada apa?" tanya bapak kepada ibuku. Ibuku menunduk, matanya memerah saat itu. "Pak, Teh Mawar pak." "Kenapa bu? Kenapa Teh Mawar?" tanya bapak lagi. Dadanya berdegup dengan keras saat itu. Ibuku menghela nafas berat lalu berbisik, "Iya pak, payudaranya membusuk. Dagingnya rontok satu-satu pak, seperti habis dimakan sesuatu." Bapak terdiam saat itu. Tubuhnya kaku, bibirnya bergetar lirih melafalkan istighfar. Di tengah udara sore yang perlahan berubah dingin, bayangan tentang Teh Mawar pun, tentang firasat buruk yang ia abaikan, kini menghantui pikiran bapak tanpa henti. "Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti itu ya bu? Coba deh, bapak mau tanya sama Pak Gatot." Singkatnya, setelah mengobrol dengan Pak Gatot dan juga istrinya, bapak pun pulang ke rumah dengan perasaan tidak percaya pada keadaan Teh Mawar saat itu. Namun tak disangka hal aneh mulai tercium. Wajah Teh Mawar yang pucat pasi itu seolah menyimpan kabar buruk yang tak terucapkan. Bapak hanya diam menahan kegelisahan dalam hatinya, sembari menyeruput kopi hangat yang telah disediakan oleh ibu. Seminggu kemudian, bapak pun kembali mendengar kabar tentang Teh Mawar. Seorang teman mendatanginya saat itu. Wajahnya murung lalu berkata, "Bah, ada istri almarhum teman saya, namanya Mawar. Keadaannya sekarang sangat memprihatinkan, bah. Payudaranya membusuk, dagingnya terkelupas dengan mudah." Bapak hanya diam saat itu. Dadanya terasa sesak mendengar kabar itu. Ia menatap Abah Buyut yang duduk di depannya, berharap ada jawaban saat itu. Abah Buyut pun menatap bapak dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Kamu boleh menolongnya. Namun, satu syarat dariku." Bapak hanya diam, berusaha mencerna ucapan tersebut. Abah pun memberinya sebotol air yang harus digunakan untuk menyiram tanah di sekitar rumah Teh Mawar. Bapak lalu membungkus botol itu ke dalam tas kecil miliknya, lalu pamit pulang karena malam itu sudah semakin larut. Di perjalanan, mobil tua bapak menggeram pelan melewati tanjakan semen hingga ke arah batas kota. Malam itu terasa lebih kelam dari biasanya.
Di dalam benaknya Bapak teringat perkataan orang-orang yang bilang bahwa tanjakan itu kini angker. Namun bagi Bapak, justru zaman dahulu tanjakan itu jauh lebih mencekam. Pohon-pohon besar menaungi jalanan gelap tanpa cahaya, dan hawa dingin merayap hingga menusuk ke tulang-tulang. Sesampainya di rumah, Bapak pun mematikan mobil angkotnya dan melangkah melaju pintu. Ibu sudah menunggunya dengan wajah cemas. "Neng udah lari ketakutan, Kang. Tadi malam ada yang ngetuk pintu belasan kali loh, Kang. Pas nengok, gak ada siapa-siapa. Ketukannya keras sekali loh, Kang. Sampai setengah jam lebih. Neng takut." Bapak mulai merasa firasat buruk. Insting lelaki tuanya bergolak. Seakan ada sesuatu yang salah, tapi ia hanya berkata menenangkan. "Sudah, Neng. Mungkin cuma orang iseng aja. Nanti biar Akang yang jaga ya malam ini." Beberapa saat setelah ibu dan anaknya tertidur, Bapak segera mengambil botol air dan tas dan bergegas menuju rumah Raden Gatot, tempat Temawar tinggal. Dengan langkah ringan namun penuh kewaspadaan, Bapak menyiram air itu mengelilingi rumah. Saat itu angin dingin bertiup kencang, membuat seluruh bulu kuduk di Bapak berdiri semua. Di antara desir angin terdengar suara bisikan halus, begitu samar namun cukup untuk membuat hati Bapak bergetar. Bapak tak mempedulikan suara itu. Ia terus menyelesaikan tugasnya, lalu pulang dan menemui ibu. "Sudah, Neng. Tidur saja ya. Akang juga mau istirahat." Namun di dalam hatinya Bapak tahu, malam itu telah membuka gerbang ke sesuatu yang lebih mengerikan. Keesokan harinya Bapak meminta izin pada ibu untuk tidak menarik angkot. Ia berniat akan mendatangi Udin dan berkunjung ke Subang untuk menemui Abah Buyut. Perjalanan ke sana terasa berat, seolah setiap kilometer menambah beban di dada Bapak. Setiba di sana, Bapak menyampaikan apa yang telah ia lakukan semalam. Abah pun hanya mengangguk dengan pelan. "Apa yang kamu lakukan sudah benar," katanya, lalu sambil menyeruput kopi. Abah pun berkata liris saat itu. "Suatu hal yang berharga belum tentu terlihat berkilau." Setelah mengantar Abah pulang, Bapak pun segera kembali ke rumah saat itu. Kakak tertuaku yang masih kecil menyambutnya di pintu. Sore itu Bapak mengajak ibu berbicara dengan serius. "Emangnya gak apa-apa, Kang, melakukan itu?" tanya ibu dengan wajah cemas. Bapak terdiam sejenak lalu mengangguk dengan pelan. "Iya gak apa-apa, Bu." Ibu hanya bisa terdiam menerima keputusan suaminya dengan berat hati. Beberapa hari kemudian Bapak bersama beberapa tetangga lain mendatangi rumah Pak Gatot untuk menjenguk Temawar. Setibanya di sana Bapak terperanjat. Tubuh Temawar terlihat begitu kurus, matanya sayu, kulitnya pucat seperti mayat. Darah mengotori bagian depan kebayanya, mungkin akibat luka yang menganga di tubuhnya saat itu. Bapak hampir tak sanggup menahan air mata. Ia mendekat, berusaha berbicara dengan suara setengah mungkin. "Teh, bagaimana keadaan Teteh?" tanyanya dengan lirih. Dengan senyum paksa Teh Mawar berkata bahwa ia baik-baik saja. Ia bahkan mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau mampir. Namun dari raut wajahnya saat itu, Bapak bisa membaca ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Matanya meski berusaha tersenyum, tak bisa menyembunyikan duka dan juga ketakutan yang dalam. Bapak pun akhirnya berpamitan melangkah keluar dari ruangan itu dengan hati berat. Di dalam hatinya ia terus memanjatkan doa, berharap Tuhan segera mengangkat penderitaan dari wanita yang malang itu. Sementara di sudut rumah, di samping pagar bambu, terlihat saat itu Pak Gatot sedang memandangi kebun. Bapak pun menghampirinya untuk berbasa-basi. "Bagaimana kabar kebun dan hasil penjualannya, Pak?" tanya Bapak.
Pak Gatot hanya tersenyum. Alhamdulillah, lancar. Tak lama kemudian Bu Gatot pun datang membawa beberapa tas dan juga koper. Rupanya hari itu Pak Gatot berencana pergi ke stasiun. Ada urusan bisnis yang harus diselesaikannya. Terlihat Pak Gatot pun berdiri di depan rumah, memanaskan mesin mobil sambil sesekali menatap ke langit yang mendung. Singkat cerita, setelah Bapak akhirnya kembali ke aktivitas sehari-harinya sebagai sopir angkot, tidak ada kabar terbaru tentang Teh Mawar. Namun tiba-tiba seorang pegawai Pak Gatot yang bernama Kosim, ia datang ke pangkalan mobil Bapak dengan tergesa-gesa. Kang! Teriak Kosim dari kejauhan. Nafasnya tersengal saat itu. Bapak pun buru-buru menenangkan Kosim yang tampak ketakutan. Sabar Sim, sabar. Ada apa? Tanya Bapak. Kosim dengan suara bergetar berkata, Kang, Pak Gatot Kang. Pak Gatot meninggal Kang. Waktu sholat berhenti saat itu. Bapak yang semula melamun langsung tersadar. Tidak ada kata-kata lain yang mampu diucapkan. Hanya keheningan yang memenuhi udara saat itu. Bergegas Bapak pun langsung menuju ke rumah kediaman Pak Gatot. Di sana suara tangisan keluarga memecah kesunyian. Wajah-wajah pucat penuh duka menyambut Bapak. Pak Gatot telah disemayamkan, suasana sedih dan haru begitu pekat di sekeliling rumah itu. Bapak hanya duduk terdiam di samping Kosim dan beberapa keluarga almarhum, lalu dalam suasana duka itu. Tiba-tiba sebuah hal gaib pun terjadi saat itu. Aki dan Abah datang tanpa kabar sebelumnya. Bagaimana mereka bisa tahu kejadian ini? Padahal tidak seorang pun memberitahu. Bapak berdiri menghampiri mereka. Aki dan Abah tidak menunjukkan ekspresi berkabung seperti yang lain. Dengan isyarat halus mereka meminta Bapak mengikuti ke samping rumah Pak Gatot. Di sana, dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, Abah dan Aki berbicara kepada Bapak tentang sesuatu yang sebelumnya membuat ibu kaget ketika Bapak menceritakan malam aneh itu. Bapak menyimak dengan penuh perhatian, merasakan beratnya pesan yang akan ia emban. Malam pun tiba, nuansa duka masih membungkus kampung Mekar saat itu. Namun malam itu juga, perintah dari Aki dan Abah harus dijalankan. Bapak terlihat berbeda begitu aneh hingga ibu pun menyadarinya. Tepat ketika tengah malam, Bapak mengenakan pakaian adat Sunda lengkap dengan ikat kepala. Tak ada alas kaki, hanya sabuk pemberian Abah yang melilit pinggangnya. Dengan langkah tergesa Bapak pun keluar rumah, menuju kebun yang letaknya agak terpencil. Di sana pohon kebun itu dikelilingi pohon jati dan juga kayu putih yang rindang. Di dalam sana, dalam kegelapan malam yang pekat, Bapak mulai melakukan sesuatu. Sebatang kayu kecil ditancapkan ke tanah. Suara semak-semak bergerak. Tanah seperti diinjak oleh sesuatu yang besar dan juga kasar. Suara berat seperti paku bumi dihentakkan berkali-kali ke dalam tanah saat itu. Bapak membuka mata perlahan. Nafasnya tercekat melihat makhluk itu. Sebuah sosok setinggi pohon jati, bermata merah menyala, menatap Bapak dengan sorot mata penuh kebencian. Suhu di sekelilingnya menurun drastis. Makhluk itu menggerakkan tangannya seolah hendak meraih Bapak. Dengan sigap saat itu Bapak pun menahan gerakan makhluk itu, berusaha menaklukkannya. Pertarungan itu berlangsung dengan sengit, hingga akhirnya Bapak pun berhasil memasukkan makhluk tersebut ke dalam sebuah ubul-ubul kendi kecil yang sudah dipersiapkan oleh Abah. Dan saat makhluk itu terperangkap, keheningan mencekam kembali menyelimuti kebun. Bapak pun pulang ke rumah waktu hampir menjelang subuh saat itu. Keesokan harinya Bapak membawa ubul-ubul itu ke rumah Abah, ditemani Aki dalam perjalanan. Ubul-ubul itu berguncang, seolah ada sesuatu di dalamnya. Masih meronta dengan buas, namun Bapak tetap tenang, hanya fokus menjalankan amanahnya. Setibanya di rumah Abah saat itu, ubul-ubul itu pun disucikan. Abah memberikan minuman khusus yang nantinya harus diminumkan kepada Teh Mawar.
Ia juga memerintahkan agar ubul-ubul tersebut dibuang jauh ke daerah Rancah, yang kini telah berubah menjadi tempat rekreasi. Setelah menjalankan perintah tersebut, Bapak segera kembali ke kediaman Teh Mawar. Di sana ditemani Bu Gatot, Bapak melihat Teh Mawar masih terbaring lemah. Bapak meminta agar Teh Mawar disandarkan untuk memudahkannya bertanya. Ibu Gatot pun kemudian izin ke dapur untuk mengambil minuman. Saat tinggal berdua saat itu dengan suara tegas namun tetap lembut, Bapak bertanya saat itu, "Teh, sebenarnya apa yang terjadi sih Teh? Apa yang Teh Mawar sembunyikan?" Teh Mawar menghela nafas panjang, suaranya sayu dan gemetar saat akhirnya menjawab. Kata-kata yang keluar dari bibirnya membuat Bapak tercengang, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Astagfirullahaladzim, hanya itu yang mampu terucap dari mulut Bapak. Kini semuanya jelas. Mengapa harus melibatkan Abah dan juga Aki? Karena apa yang disembunyikan Teh Mawar jauh lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan. Saat itu, Bapak yang duduk di rumah dengan wajah yang sulit ditebak. Apa yang diceritakan Teh Mawar semalam membuat bulu kuduknya berdiri. Aku sendiri hanya bisa memandanginya, menunggu kata-kata keluar dari mulutnya. Namun Bapak memilih diam, seolah ada beban besar yang tak bisa ia bagi. Hari itu, Abah datang lagi. Ia membawa sebuah kain putih yang dibungkus dengan rapi. Wajahnya tenang tapi mata tuanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Bapak penasaran, tapi Abah hanya berkata dengan pelan, "Bah, kain ini berisi benda yang sudah lama dikendalikan. Mata air yang akan kau datangi malam ini, itu bukan tempat biasa, Bah." Tak ada penjelasan lebih, hanya tatapan tajam yang seolah menembus tulang-tulang. Bapak tak lagi bertanya, hanya mengangguk dengan dalam. Malam itu ibu terlihat gelisah. "Kang, apa benar Akang mau lakuin ini? Bahaya loh, Kang." Bapak hanya tersenyum. "Neng, semuanya akan baik-baik saja. Doakan Akang aja, ya." Tepat pukul 12 malam, Bapak mulai mengemas barang-barangnya. Ikat pinggang, Abah, kain putih, dan beberapa benda lain yang bahkan aku sendiri tak tahu fungsinya. Saat itu oplet tua dinyalakan. Suaranya menggeram pelan di tengah malam. Perjalanan dimulai. Bapak pun sendirian, mengikuti syarat yang diberikan oleh Abah. Tak boleh ada satu orang pun yang lain ikut, hanya dirinya dan juga keberanian. Di tengah perjalanan, Bapak melihat sesuatu dari kaca spion. Itu adalah bayangan Pak Gatot, berdiri di tengah jalan, wajahnya seolah ingin mengatakan, "Jangan pergi." Namun Bapak menggeleng, mencoba menyadarkan pikirannya. Fokus, fokus. Ia pun tetap menginjak pedal gas melewati bayangan itu. Hawa dingin luar biasa merayap, jauh lebih dingin dari biasanya. Padahal Bapak tahu betul jalan itu tak pernah sedingin ini. Angin mengayun ranting-ranting pohon, seperti ada yang berbisik di telinganya. Jalan semakin gelap, hanya disambut oleh pohon-pohon besar yang seolah melambai, mengundangnya masuk saat itu. Tepat pukul 11 malam, Bapak tiba di lokasi. Hutan lebat menyambutnya, semak-semak tinggi, seperti makhluk hidup yang bergerak sendiri. Dengan hati-hati, Bapak memasuki area itu. Suara air terdengar dari kejauhan, deras seolah mengundang. Ia berjalan lama, angin dingin mengikutinya, seperti sosok tak kasat mata yang terus mengawasi. Hingga akhirnya saat itu mata air itu pun terlihat. Ukurannya besar, genangannya airnya tampak hitam pekat. Bapak menghela nafas saat itu. Bismillah. Ia pun mulai mengeluarkan kain putih, lalu menenggelamkannya ke dalam mata air. Tiba-tiba saat itu, dunia berubah. Bapak seperti tersedot ke dalam dimensi lain. Gerbang batu besar berdiri di depannya. Bentuknya aneh tapi indah.
Jalanan berbatu rapi dikelilingi api kecil yang berjejer di setiap sisi, seperti petunjuk arah. Bapak melangkah. Setiap langkah terasa seperti mimpi baginya, tapi sakit di kakinya sangat nyata. Ia memasuki gerbang itu, semakin jauh ke dalam. Sebuah gua besar muncul saat itu. Sungguh aneh. Gua itu terang berderang meski tak ada satupun sumber cahaya. Dindingnya berkilauan seperti dilapisi kaca. Lalu suara itu muncul, suara desisan. Bapak menoleh, matanya membelalak. Seekor ular raksasa lebih besar dari pohon jati berdiri tepat di hadapannya. Tubuhnya melingkar, sisiknya hitam mengkilap, dan di atas kepalanya ada sesuatu yang membuat darah Bapak membeku. Itu adalah wajah Temawar. Ya Allah, wajah Temawar terpatri di kepala ular itu. Mata perempuan itu memandangnya dengan sorot mata kosong, tapi juga penuh kesedihan. Bapak yang melihatnya hanya mundur, tubuhnya gemetar dengan hebat. Ayah Kodam yang selalu menjaga Bapak berbisik di telinganya menyuruh lari. Tapi saat Bapak berbalik, kakinya seperti ditarik saat itu. Seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya, melarangnya untuk pergi. Namun ketika ia mau pergi, pesan dari Abah pun terngiang. Jangan lari, kamu harus hadapi apapun itu. Bapak menutup mata pasrah. Ia merapal doa, menggenggam sabuk pemberian Abah dengan erat-erat. Jantungnya berdetak liar, tapi ia memilih duduk bersila, menunggu apapun yang akan datang. Tiba-tiba saat itu semuanya jadi hilang. Bapak terbangun, nafasnya tersenggal, tubuhnya basah kuyup. Ia terbaring di samping kolam mata air, seperti baru saja bangun dari tidurnya. Apa yang barusan terjadi? Aku mimpi atau nyata? Atau suatu di antara keduanya? Saat itu Bapak benar-benar bingung. Kini hanya Tuhan dan Bapak yang tahu jawabannya pada malam itu. Memang saat itu sungguh seperti nyata. Bapak pun yang telah bangun mulai melihat sekitar. Waktu masih malam dan Bapak pun melihat hal yang janggal kembali. Sebuah baju dalam wanita terlihat mengambang di atas kolam. Teringat kejadian sebelumnya, Bapak perlahan mendekat. Tangan bergetar saat mengambil baju dalam itu. Tanpa banyak berpikir, Bapak pun segera bergegas pulang. Dengan langkah cepat, Bapak pergi menuju mobil yang diparkir di dekat bukit, di depan jalan raya saat itu. Sampainya di depan mobil, Bapak melirik jam tangan. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 4 subuh. Tanpa membuang waktu, Bapak pun menyalakan mobil dan berlalu menembus gelapnya malam. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Bapak mendatangi Abah. Kali ini tanpa ditemani Aki yang sedang sibuk. Abah hanya berkata singkat bahwa semuanya sudah selesai, lalu menyuruh Bapak untuk segera pulang sebelum maghrib. Bapak yang tubuhnya terasa lelah hanya mengangguk. Ia pun pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Sesampainya di rumah, Bapak mengistirahatkan badan sambil menyeruput kopi hangat yang dibuatkan oleh ibu. Di sudut ruangan saat itu, terdengar suara ibu yang sedang mengaji surat Yasin. Itu sudah menjadi kebiasaan ibu, bertawasul dan membaca Yasin setiap hari. Kebiasaan yang bahkan terus ia lakukan sampai akhir hayatnya setahun lalu. Suasana malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba saat itu, suara gedoran keras terdengar dari arah depan rumah. Saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Bapak dan ibu pun terperanjat, lalu berlari keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Kedua mata bapak dan ibu membelalak dengan kaget. Sebuah bola api melayang di udara, menghantam atap rumah kayu mereka beberapa kali. Dentuman keras terdengar saat bola api itu memantul dan memecah keheningan malam. Ibu terus beristighfar, sementara bapak hanya bisa menatap tanpa kata. Perlahan bola api itu pun menghilang, lenyap di telan kegelapan. Bapak sadar saat itu, inilah harga dari perjuangannya. Bola api itu bukanlah sembarang pertanda. Ia adalah sosok dari sabuk warisan Abah,
Sabuk yang seharusnya tidak boleh digunakan sebelum bapak mencapai umur 40 tahun. Sabuk yang bapak perjuangkan mati-matian, bukan untuk kesombongan melainkan untuk keluarga, untuk cita-cita kemakmuran, kebijaksanaan dan juga nama besar yang kelak ingin bapak wariskan. Bapak hanya diam saat itu, memikirkan segalanya. Esok paginya pun bapak kembali menghadapi Abah. Tanpa banyak kata, Abah berkata bahwa teh mawar sudah mulai membaik. Mengenai bola api itu, Abah ternyata sudah mengetahuinya sejak awal. Dengan tenang Abah pun berkata bahwa semuanya tidak apa-apa. Sabu itu hanya alat biasa. Cita-cita tetap bisa diperoleh dengan jalan lain. Bila bukan bapak, mungkin nanti anak bapak kelak yang akan memikulnya. Mendengar hal itu pun bapak tersenyum tipis. Tidak ada penyesalan, hatinya bahagia bisa membantu teh mawar untuk kesembuhannya. Luka di dada teh mawar pun mulai mengering saat itu. Ia sudah bisa makan dan juga minum. Perlahan senyum kembali ke wajahnya. Lalu suatu siang, teh mawar berkata bahwa ia ingin pulang ke Garut, bertemu orang tuanya. Ia juga berkata ingin berbicara banyak hal dengan bapak selama perjalanan nanti. Sebulan berlalu, kini teh mawar pun benar-benar sudah bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Singkatnya pada pagi itu, sekitar pukul 6, teh mawar dan bapak mulai bersiap. Barang-barang sudah dikemas dengan mobil. Mereka pun melaju menuju Garut saat itu, menembus udara pagi yang masih berkabut. Di tengah perjalanan, teh mawar membuka suara, mengungkapkan sesuatu yang membuat dada bapak terasa berat. Teh mawar mengatakan bahwa dulu ia sempat mendengar dari bisikan mimpi bahwa dirinya itu tengah disakiti. Sakitnya bukan karena penyakit biasa, melainkan karena ulah seorang yang sengaja mengirimkan santet. Teh mawar bercerita betapa ia ingin pulang ke Garut lebih awal. Namun niat itu selalu dihalangi oleh Pak Gatot dan juga Ibu Gatot mertuanya. Mereka tak ingin teh mawar pergi, tak ingin kehilangan harta yang mereka anggap sebagai milik. Bapak pun mendengarkan seksama. Namun bapak saat itu memilih untuk tidak menceritakan tentang makhluk gaib di kebun Pak Gatot, tentang ular besar yang pernah bapak lihat, tentang dunia aneh di balik mata air. Semua itu bapak simpan rapat-rapat. Bukan karena takut, tapi karena sadar ada rahasia yang lebih baik tetap terkubur. Semua peristiwa yang terjadi saat itu, semua keanehan dan juga ketakutan itu bermuara pada satu alasan sederhana. Pak Gatot mencintai menantunya sendiri, Mawar. Sebuah cinta yang salah, cinta yang malah membawa petaka. Karena Mawar benar-benar tidak mau, akhirnya Pak Gatot tega menyantet payudaranya hingga membusuk. Begitulah cerita ini berakhir, sebuah perjalanan penuh misteri, pengorbanan dan rahasia yang mungkin akan tetap membekas di hati selama-lamanya. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang telah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa tulis komentar kalian tentang cerita ini dan apa pelajaran yang bisa kalian ambil. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.